akan menerima kloter pertama dari Kabupaten Kulon Progo utuh sejumlah 354 jemaah plus 6 petugas. Alhamdulillah ya pagi ini jam 6:15 sudah tiba di embarkasi, dan setelah ini semua nanti akan kita terima di Grand Ballroom. Jadi ini sudah dibedakan di sini sesuai dengan SOP. Rombongan ganjil itu ada masuk dari pintu sebelah kiri, kemudian rombongan genap ini pintu masuk pintu sebelah kanan, sehingga tidak terjadi antrian ya untuk masuk di hotel ini. Dan alhamdulillah ini sudah masuk rombongan 2. Nanti akan bergantian 9 bis masuk hotel, kemudian diterima di ballroom. Nah, di ballroom ada proses penerimaan hanya sebentar saja. Kami diberikan arahan dari pusat untuk penerimaan jamaah agar tidak terlalu bertele-tele, nah, sehingga dibatasi maksimal 30 menit saja. Ya, hanya sekedar nanti menyampaikan informasi-informasi apa yang menjadi hak-hak jemaah ketika transit di embarkasi ini. Jadi kan mereka punya hak konsumsi, kemudian juga akomodasi, menginap selama menunggu penerbangan. Lalu mereka nanti akan dilaksanakan proses one-stop service. Pada saat ini meliputi proses pemeriksaan akhir kesehatan oleh teman-teman dari BKK maupun Dinas Kesehatan. Mereka semuanya akan diperiksa satu persatu. Jadi cukup panjang sesungguhnya menunggunya. Kalau di Danau Hutan itu paling tidak 1,5 jam untuk memeriksa satu kloter. Paling tidak 1,5 jam. Sehingga boleh dah. Dia menghimpun dana dari masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan seperti layaknya sebuah bank. Itu harus ada izin dari Bank Indonesia. Sementara dia adalah bentuknya masih koperasi terbatas hanya untuk kepentingan anggota, sehingga kami kenakan primer adalah tindak pidana perbankan. Kemudian tindak pidana itu anggota koperasi sendiri yang terdaftar kurang lebih itu adalah 1.504 anggota koperasi. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu didapati dalam kegiatan perbankan ini yang dilakukan oleh KSP, dia menghimpun dana dari nasabah yang bukan anggota koperasi. Nah, sampai hari ini
bisa didapatkan sebanyak kurang lebih 382 nasabah yang bukan anggota koperasi. Nah, jadi kita tahu bersama ya bahwa koperasi ini adalah tujuannya untuk kesejahteraan anggota, hanya terbatas untuk anggota. Sedangkan KSP ini menghimpun dana bukan dari anggota koperasi. Itu menyalahi delik dalam tindak pidana perbankan yang tadi sudah saya jelaskan. Bahwa pelaku melakukan bujuk rayu dengan menawarkan iming-iming jasa bunga sebesar 1% sampai 1,5% per bulan. Jadi kalau kalikan 12 berarti kurang lebih 12% sampai 15% ya, kurang lebih ya. Ya, 15-16% per tahun bunga yang dijanjikan oleh si tersangka kita ini. Kadang-kadang ada promo juga, hadiah umroh dan hadiah uang tunai langsung misalnya. Kemudian pelaku juga meminta uang deposito ditransfer ke rekening pribadi. Jadi ini juga menjadi kendala dari penyidik bahwa tata kelola koperasi ini sangat amburadul sekali. Jadi pelaku menggunakan rekening pribadi untuk kegiatan koperasi. Untuk tersangka kita amankan di Samarinda, Kalimantan Timur. Jumlah nilai tabungan nasabah yang melapor ke kita dan sudah kita minta keterangan tertinggi itu 2 miliar. Dan beberapa nasabah yang sudah melapor, karena banyak juga nasabah yang malu atau enggak, cuman ya ini juga panik juga, mungkin pusing